Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya Sayyidi, Ya Sayyidi adribni. Ya Sayyidi, Ya Sayyidi wa Rabbini. Wal ahla wal awlada wal amila bil wahidiyati bifadlidil ula. Ya rahmatan lil alamin wa tamam. Wal khairu minka wan najah wassalam. Ya ayyuhal ghaus salamullah alaika rabbini biiznillah. Wanzur ilayya sayyidi bin nazrah musilatil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir yassir iftah wahdina Qurrib wa alif bainana ya Rabbana. Ya Rabbana ighfir yassir iftah wahdina Qurrib wa alif bainana ya Rabbana. Ya Rabbana ighfir yassir iftah wahdina Qurrib wa alif bainana ya Rabbana. Amma ba'du. Al-Mukarram Bapak Ketua Yayasan Perjuangan Wahidiyah Kecamatan Sukaraja yang berkenan hadir pada malam hari ini, Al-Mukarramin wal Mukarramat, para Khadimul Wahidiyah Provinsi Jawa Barat yang berkenan hadir pada malam hari ini, Al-Mukarramin wal Mukarramat, para Bapak Ibu Khadimul Wahidiyah Kecamatan Sukaraja yang kami hormati, Panitia Pelaksana Mujahadah Syahriyah Departemen Pembina Kanak-kanak Wahidiyah Kecamatan Sukaraja, yang kami muliakan para alim ulama, para kiai, para ustadzah yang berkenan hadir, yang kami hormati para aparatur pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri yang berkenan hadir pada malam hari ini, para bapak ibu mujahidin wal mujahidat, para bapak ibu tamu undangan, adikku remaja dan anakku kanak-kanak yang kami sayangi, tak lupa ananda protokol yang kami taati. Di malam yang penuh barokah ini, marilah kita panjatkan rasa puja puji tasyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas berkat taufik, hidayah serta kasih sayang Allah kita bisa berkumpul melaksanakan acara mujahadah syahriyah dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita tandai rasa syukur itu dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Sanjungan salawat dan salam yang seindah-indahnya dan yang setepat-tepatnya marilah bersama kita haturkan kepangkuan baginda Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala sa'iril anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam wa ala alihim wa ashabihim wa tabi'ina ila yaumil qiyamah.
salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan yang tulus. Semoga senantiasa tercurah ke pangkuan beliau Ghawthu hadza zaman radhiyallahu anhu. Dengan penuh harapan, mudah-mudahan para beliau-beliau kekasih Allah yang kami sebut di atas tadi, utamanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Ghawthu hadza zaman radhiyallahu anhu, tak henti-hentinya menyampaikan segala munajat kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan acara pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sebab yang buat agar terbukanya hati kita, hati keluarga kita, tetangga kita, serta umat masyarakat jami'al alamin untuk cepat-cepat berbondong-bondong kembali fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang kami muliakan, utamanya kanak-kanakku yang kami sayangi. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Untuk itu kami tidak bisa membalas dengan suatu apapun, hanya untayan doa. Jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah, wa ja'alana wa iyyakum minal ladzina yashfa'u lahu wa yurabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'atan wa tarbiyatan khasataini fi dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kanak-kanakku yang kami sayangi, kami makmum di belakang kanak-kanak sebelum melanjutkan tugas. Kami mohon soankan kami agar apa-apa yang kami sampaikan betul-betul mendapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak tarbiyah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barokah nazra beliau suhada zaman radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Ya Syafi'al Khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqaz zalam abada wa rabbini al-hisali ya sayyidi siwaka fa yang darudda kuntu syakhsan halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binazra musilati lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Hadirin hadirat yang kami muliakan, utamanya kanak-kanakku yang kami sayangi. Para ulama telah merumuskan tentang syukur nikmat. Asyukru sarfun ni'am fi ta'atillah, mentasarufkan atau menggunakan syukur, menggunakan nikmat dengan syukur kepada yang pemberi nikmat. Yang memberi nikmat kepada kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kanak-kanakku, Allah banyak memberikan nikmat kepada kita. Terutama nikmat kita dilahirkan menjadi anak ayah ibu kita. Kanak-kanak punya ayah? Mana suaranya? Kanak-kanak punya ayah? Punya. Punya ibu? Alhamdulillah. Harus disyukuri. Tapi kata Allah, disyukurinya harus sesuai dengan keinginan Allah.
Bagaimana cara mensyukuri kita diberikan orang tua yang sekarang? Coba anak-anak bayangkan, kalau orang tua kita atau kita dilahirkan di keluarga yang tidak punya rumah. Mohon maaf, anak-anak mungkin sering lihat di TV atau di jalan, ada keluarga yang boboknya di gerobak, ada di bawah jembatan, tidak punya rumah, bobonya di depan toko, di emperan, pakai dus. Kalau anak-anak bobonya di mana? Tidurnya di mana? Di kasur, sama mama sama ayah dibeliin kasur, bantal, guling, selimut. Tapi teman-teman kita ada yang tidurnya di emperan toko, ada yang tidurnya di atas gerobak, ada yang tidurnya di bawah jembatan, kena angin, kena debu. Kalau anak-anak alhamdulillah ayahnya nyiapin rumah, nyiapin tempat tidur. Suka dikasih uang jajan? Ada uang jajan. Dikasih makan? Dikasih makan. Disekolahkan? Disekolahkan. Alhamdulillah. Bagaimana caranya mensyukuri segala nikmat yang Allah kasih kepada kita? Yaitu caranya turut atas perintah Allah. Allah suruhnya apa kita ke orang tua? Allah suruhnya apa? Soal mensyukuri nikmat ini, Allah menyuruh kita untuk apa ke orang tua? Disuruh apa sama Allah? Sikap kita ke orang tua menghormati, nurut atas segala perintah orang tua. Kata mamanya sholat, tar dulu, kata si Maira. Ngaji, tar dulu. Nonton YouTube dulu. Pegang handphone dulu. Main game dulu. Nanti kalau Allah marah gimana? Ya, kalau orang tua kita, ayah atau ibu atau mama suruh, ayo sholat dulu, sudah azan, langsung sholat. Ayo ngaji, langsung berangkat ngaji. Ayo sekolah, langsung berangkat sekolah. Jangan sampai mamahnya teriak-teriak dulu. Ayo sekolah, mamanya suka teriak-teriak, suka marah. Iya, karena anak-anaknya tidak nurut. Kalau nanti mamahnya marah, ayah marah, anak-anak nanti nggak dikasih nikmat lagi. Nauzubillah. Ya, jadi untuk mentasorkan atau mewujudkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersyukur sesuai keinginan yang memberi nikmat kepada kita. Ya, jadi Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Bahkan dalam Al-Qur'an firman Allah, jangan mengatakan berapa huruf A sama H, Tapi kalau kita gimana kalau ke orang tua? Kata ayahnya, Gazi sholat, nanti dulu aku mau main FF dulu, gitu nggak? Berapa kata itu? Tadi aja doang nggak boleh. Ini tar dulu, mau ini dulu, banyak alasan. Nah, besok-besok udah ngedenger Boneng ngomong gini, langsung ya, Gazi ya. Maira juga ya, teman-teman yang lain, anak-anak yang lain juga. Karena kita itu caranya mensyukuri nikmat dari Allah. Karena kita dikasih orang tua yang alhamdulillah lengkap, bisa ngasih kita uang jajan, makan dan sebagainya. Ya, jadi mensyukuri nikmat itu sesuai keinginan yang memberi nikmat, keinginan Allah. Atau misalnya mama atau ayahnya, bapak-bapak, ibu-ibu di sini, bagaimana caranya menggunakan syukur untuk mensyukuri nikmat yang kita dapatkan dari Allah. Misalnya syukur atas rezeki yang Allah berikan, atau misalnya mensyukuri
telah diberikan putra-putri yang soleh-soleha, putra-putri yang sempurna. Di luar sana ada yang lahir tidak sempurna, ada yang mungkin tangannya sepotong, nauzubillah ya, banyak yang cacat mungkin ini itu. Alhamdulillah anak-anak kita sehat walafiat sempurna. Bagaimana cara mensyukurinya? Dengan seperti saya sebutkan di atas tadi, sesuai dengan keinginan Allah. Mendidik anak-anak kita sesuai perintah Allah, dididik untuk sholat, dididik untuk ngaji, dididik untuk sekolah dan sebagainya. Kalau misalnya mamahnya ayahnya sibuk, nyuruh sholat sibuk, nyuruh ngaji sibuk, silahkan masukkan ke pondok pesantren ya. Maira mau pesantren? Iya ya. Kalau di pesantren aman, sholatnya terjaga, ngajinya terjaga gitu. Nah, jadi itu cara mensyukuri nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus bersyukur? Karena kata Allah dalam surat Ibrahim ayat 7 dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau misalnya kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah dengan cara tadi sesuai dengan keinginan Allah, Allah akan tambah kebarokahan, tambah lagi nikmatnya. Tapi kalau kita tidak bersyukur, semau kita aja, jangan-jangan nanti Allah memberikan azab yang sangat pedih. Syukur juga sebagai pengikat atau tali. Ya, syukur sebagai pengingat atau tali nikmat yang kita dapatkan dari Allah. Misalnya kita dapat anak-anak misalnya dapat uang dari mamahnya atau dari ayahnya, harus bersyukur, bilang terima kasih sama ayahnya sama mamahnya. Kalau uangnya lebih, boleh kalau kita sebagai pengamal sholawat wahidiyah dimasukkan 1.000 atau 500 atau 2.000. Kalau uang jajannya misalnya 10.000, 2.000 dimasukkan ke dana BOK. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan uang ayah lebih banyak lagi, masukin ke dana BOK. Ya Gazi ya? Iya, masukkan ke dana BOK. Supaya itu untuk ngikat. Nanti uangnya lebih banyak lagi, nggak Allah ambil. Ayahnya ditambahin lagi uangnya. Dan sebagai penarik lagi ya, kalau kita rezeki kita keluarkan untuk fisabilillah, nanti akan kembali lagi kepada kita. Gitu keterangan dalam kitab hikam ya. Jadi rezeki juga, syukur atas rezeki juga itu sebagai pengikat atau tali ya, pengikat atau tali. Hadirin hadirat yang kami muliakan, syukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah beri itu akan menjadikan Allah juga sayang kepada kita, karena kita mensyukuri nikmat-nikmat itu dengan mengingat perintah-perintah Allah. Apalagi kita sebagai pengamal sholawat wahidiyah, kayak misalnya Gilang disuruh ayahnya, Gilang beli rokok ke warung, beli kopi ke warung. Nah, jalannya ke warung, dalam hatinya niat karena Allah, lillah bila. Apa lillah artinya? Lillah artinya niat, diniatkan karena Allah. Dan bila bisanya kita berjalan ke warung, harus disadari bisanya kita ini digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan sempurna kalau dengan seperti itu ya. Jadi lillah bilahnya juga jangan lepas. Apalagi kita sebagai pengamal sholawat wahidiyah sangat sempurna mentaati perintah orang tua, mentaati perintah Allah, dan diniatkan dengan lillah billah.
Kalau misalnya diniatkan dengan lillah-billah, dengan niat yang baik, niat karena Allah, malaikat yang nulis di mana? Di pungung, di kanan dan kiri. Malaikat apa? Rokib, atid. Yang nulis amal baik nanti misalnya Gilang ke warung beli rokok, niat karena Allah, diperintah ayah, langsung dapat tiket untuk ke surga. Siapa mau tiket ke surga? Kalau mau ke Temzon pakai tiket, mau ke Dufan pakai tiket, mau berenang pakai tiket. Nah, mau ke surga juga pakai tiket, tapi tiketnya amal Kalau amal yang jelek, marah-marah, enggak sholat, ngamuk-ngamuk, teriak-teriak, nanti tiketnya kemana? Nah, uzubil. Ada yang suka marah-marah? Ada yang suka marah-marah, ada. Jangan nanti banyak tiketnya nanti banyak ke neraka, dihitung sama malaikat. Tiketnya banyak ke surga, numpuknya apa banyak ke neraka. Mau tiketnya banyak ke surga apa ke neraka? Nah, berarti harus berbuat baik, tidak boleh mulutnya dipakai teriak-teriak ke ayah dan ibu. Harus ngomongnya baik, nurut. Punya uang lebih masukin apa tadi? Dana bo. Kalau dikasih uang jajan lebih dimasukkan ke dalam dana bo, ya. Hadirin hadirat yang kami muliakan, sebentar lagi menghitung hari kita memasuki bulan suci Ramadan. Nah, ini pun kita diberikan Allah nikmat, alhamdulillah, sampai umur hari ini. Mudah-mudahan sampai kita bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Itu juga nikmat dari Allah. Bagaimana cara menjalaninya? Supaya Allah memberikan kebaikan kepada kita. Nikmatnya ditambah lagi. Kita menjalani di bulan Ramadan sesuai juga dengan perintah Allah. Apa kegiatan atau tuntunan di bulan Ramadan harus apa? Anak-anak, kalau bulan Ramadan harus apa? Puasa, tarawih, tadarus, qiyamul lail, tarawih. Iya. Gaji suka tarawih? Ngabuburit tarawih, ya, ikut ayat tarawih. Ibu-ibu biasanya kalau tarawih itu di awal-awal, harus include ya di bulan puasa, harus harus sepaket puasa dengan tarawihnya. Ribut bikin kue tarawihnya, biasanya gitu. Karena Bu, kalau misalnya kita baca Quran di bulan biasa ada. Kalau kita sholat tahajud di bulan biasa bisa. Kalau sholat taraweh, Bu, hari ini aku mau taraweh sekarang, nggak ada tuntunannya. Ya, jadi sayang. Kita harus merasa bulan Ramadan yang akan datang ini bulan terakhir, Ramadan terakhir buat kita. Jadi kita semangat menjalaninya, tarawehnya, baca Qurannya, puasanya. Atau jangan-jangan ibu-ibu masih ada yang punya hutang? Enggak, alhamdulillah. Ya, kalau masih ada yang punya hutang, sudah datang bulan Ramadan, di Syawal berikutnya harus diganti dengan ditambah fidyah. 1 mud atau 1 kilo beras. Ya, kalau untuk orang tua yang sudah tidak bisa berpuasa, udah pikun gitu ya, atau orang tua kita yang udah sepuh tidak bisa berpuasa, boleh, dalam agama diperbolehkan, hanya nanti sama anak-anaknya dibayarkan fidyah juga. 1 harinya 1 mud atau 1 kilo. Berarti selama 1 bulan 30 kilo beras untuk orang tua kita yang mungkin gitu ya sudah uzur, sudah tidak bisa melaksanakan ibadah puasa. Hadirin hadirat yang kami muliakan, kanak-kanakku yang kami sayangi, mungkin di bulan Ramadan ini, tahun Ramadan kemarin orang tua kita masih ada, tahun ini atau saudara kita ada yang sudah pulang mendahului kita. Di bulan Ramadan ini nanti yang akan datang, bulan Ramadan yang akan datang, setiap di bulan Ramadan, arwah-arwah saudara kita, arwah-arwah yang telah mendahului kita sama Allah dibebaskan dari
siksa kubur mungkin gitu ya, dibebaskan dari alam barzahnya, dibebaskan, mereka pulang ke rumah anak-anaknya masing-masing, datang ke rumah kita menyaksikan apakah anakku melaksanakan amal soleh di bulan Ramadan, apakah anakku tidak melaksanakan amal soleh di bulan Ramadan. Nanti setelah malam takbiran mereka pulang ke alam barzah masing-masing. Mungkin yang anak-anaknya di rumahnya sholat tarawih, puasanya bagus, ngaji Quran, melakukan amal-amal soleh, dia akan pulang ke alam barzah dengan keadaan tersenyum, membawa berbagai hadiah, angka ribung kalau kata Sunda, dijinjing, digendong, di tangannya banyak. Tapi mungkin ada orang tua yang anaknya leha-leha tidak melaksanakan amalan-amalan di bulan Ramadan, pulang ke alam barzah dengan nunduk, nangis, malu dengan yang lain. Ditanya mungkin sama temannya, kok kamu gak bawa apa-apa? Anakku tidak melaksanakan amal-amalan di bulan Ramadan. Maka dari itu, ibu-ibu, bapak-bapak, kanak-kanakku sekalian, mari kita laksanakan bulan yang suci di depan kita ini dengan semuanya. Kita laksanakan tarawihnya, mengaji tadarusnya, puasanya dengan puasa yang baik, agar kita harus ingat ada yang menanti-nanti amalan kita, yaitu orang tua kita, leluhur kita, saudara-saudara kita yang datang ke rumah kita selama 1 bulan, menyaksikan segala perbuatan kita, amalan-amalan kita, dan mereka nanti akan pulang di malam takbiran dengan sedih kalau kita hanya leha-leha, hanya tidak melaksanakan amalan-amalan yang baik di bulan Ramadan. Maka dari itu, mari kita niatkan dari sekarang, kita semangat, kita rasakan, oh Ramadan ini Ramadan terakhir saya, supaya kita lebih giat lagi melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Mari para bapak, para ibu, kanak-kanakku sekalian, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tata dalam lahir batin kita. Saya mendengar kemarin di Mujahadah Rubung sana di Kecamatan Ciampea, ada anak kecil, dia memainkan handphonenya, diarahkan ke podium. Tiba-tiba dia menjerit, ada Romo Yai yang pakai jubah, ada Romo Yai yang pakai jubah. Maka dari itu setiap acara Wahidiyah, saya yakin beliau hadir, sekarang beliau hadir. Kanjeng Romo Kiai Sayyidi, ayo Allah. Mari ibu-ibu, bapak-bapak, kita bermujahadah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mohon kepada junjungan kita beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qausuhal zaman radhiyallahu an. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang akan kita laksanakan, kita mendapat taufik hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa melaksanakan segala amal-amalan di bulan suci Ramadan. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fiyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fiyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahid ya ahad, ya wajid ya jawad,
Salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lahadi wa nafasi bi'adadi ma'lumatillahi wa fuyudati wa abdadi. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ahlu nasallallahu wa bihamdihi antum riqana fi lujjati bahril wahda hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhisa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha atarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahabba bihi al-muka wa asaw kitabu birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin ya syafi'al khalqi salatu wassalam alayka nuh ya dilana wa aslahu wa ruhahu adrikni maqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li sayyidi siwaka kuntu syakhsan halika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul ya wa aslahu wa ruhahu adrikni wa qazalam abada wa rabbini wa laysa li sayyidi waka fa yundarda kuntu syakhsan halika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadialana wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad salamtu abada wa rabbi wa laysa li siwaka fa in tarudda kuntu syakhsan halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal salam alayka rabbini bi'idhnillah wanzur ilayya sayyidi musilatin lil hadratil aliyah ya ayyuhal ghawsu salamullah alayka rabbini bi'idhnillah wanzur ilayya sayyidi binazra musilatin lil hadratil aliyah ya ayyuhal ghawsu salamullah alayka rabbini bi'idhnillah wanzur ilayya sayyidi binazra musilatil hadratil aliyah ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma salami khudh biyadi ya sayyidi wal ummati ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma salami dalat wa dalat allati fi baldati khudh biyadi ya sayyidi wal ummati ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma salamihi dalat wa dalat allati fi baldati khudh biyadi ya sayyidi wal ummati ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya Rabb
ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآله واجعل لنا مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر واهدنا قريب ألف بيننا يا ربنا اللهم صل على محمد شفيع الأمم والآله واجعل لنا مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر واهدنا قريب ألف بيننا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآله واجعل لنا مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قريب ألف بيننا يا ربنا اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وأهله وسهل عليك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وأعوانه وسائر أوليك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وأعوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل به تأثيرا بليغا فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ففروا إلى الله 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 وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل
innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Mari kita yakini permohonan kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin hadirat yang kami muliakan, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasul sallallahu alaihi wasallam syafa'ah wa tarbiyah. Wa min Allah an-nazrah wal barakah wal karamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.